Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Adapun sebuah ungkapan yang sudah tidak asing bagi telinga kita, bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun kita semua maklum bila ungkapan itu harus dipahami bahwa jika kita menghendaki surga, maka kita harus memuliakan kedua orang tua kita, baik terhadap ibu maupun bapak. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua, serta menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan sendiri, dan menjadikan diri kita ini sebagai tempat tumpuan hidup kedua orang tua kita, insya Allah, jalan hidup kita menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjalankan roda kehidupan, ini dilalui dengan sangat mulus, tanpa hambatan sebagai keluarga utuh yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap orang tua, tidak ada perhatian khusus terhadap kedua orang tua kita, maka jalan hidup kita pun biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah pun akan menyepelekan kita. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua, menantang perintahnya dan tidak menghargai orang tua. Sudah pasti Allah pun akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan orang tua, maka kehidupan sehari-hari seorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan hidup, menderita lahir dan batin, serta selalu ditimpahkan permasalahan dalam banyak hal. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu, dan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua perkataan dan janganlah kau membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Al-Isra ayat 23. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil." Al-Isra ayat 24. Ayat ini mengingatkan kita bahwa balasan dan murka Allah tidak mesti harus menunggu hingga kiamat nanti, namun banyak yang langsung dirasakan saat masih di dunia ini. Bagi hamba-hambanya yang berani melawan dan menyia-nyiakan kedua orang tua, Rasulullah bersabda, "Semua perbuatan dosa balasannya ditanggungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendaknya, sehingga dari kiamat kecuali dosa menyakiti hati orang tua, karena sesungguhnya asa perbuatan tersebut disegerakan atas pelakunya sehingga masih hidup sebelum mati." Hadis riwayat Tabani. Hadis di atas berarti bahwa seorang perempuan harus berbakti kepada suaminya dan pria harus berbakti kepada ibunya. Para istri hendaklah menjadi istri yang solehah, yang membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan orang tuanya, khusus kepada ibunya. Dan para suami hendaknya bijaksana memudahkan istri memuliakan orang tuanya juga. Coba renungkan, apa kita semua ini sudah termasuk anak yang memuliakan orang tua? Sudahkah kita memuliakan orang tua sebagaimana mereka ingin diperlakukan? Sudahkah kita secara bersungguh-sungguh mencari tahu hal yang sangat diinginkan, dibutuhkan, dan diharapkan kedua orang tua kita? Dan sudahkah kita menunjukkan bakti kepada suami
dengan membantu suami yang berbakti kepada ibunya. Sebagai seorang suami, sudahkah kita bertindak bijaksana mendorong istri untuk memuliakan orang tua? Bukan tidak mungkin, keharmonisan dalam keluarga, kebahagiaan keluarga, bahkan ketidaklancaran kita dalam memperoleh rezeki dan tidak meraih puncak sukses dalam hidup selama ini terhalang oleh sikap, cara berbicara, dan tindakan kita yang kurang memuliakan orang tua maupun. Sebagai kesimpulan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, termasuk mertua, semaksimal yang kita bisa. Insya Allah mereka akan ridha kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik dan menyayangi kita, karena ridha Allah tergantung ridha orang tua. Maka doa orang tua pun akan didengarkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.